Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Special Report Jakarta Memilih. Dan saat ini saya ajak Anda untuk bergabung dengan Hotel Pullman Jakarta untuk mengikuti keterangan pers yang disampaikan oleh tim ses atau tim pemenangan Basuki Jarot. Berikut ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Jarot untuk memulainya. Itu baju putih dan Farid. Oh, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh teman-teman media, pada seluruh warga Jakarta yang kami hormati, pada seluruh partai-partai pendukung, kader-kader partai, para relawan, dan semua pihak, wabil khusus pada pihak penyelenggara pilkada putaran kedua yang kita laksanakan pada hari ini. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sudah melihat hasil perhitungan secara quick count. Dan tentunya nanti kita akan juga menunggu hasil penghitungan secara real count yang nanti akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penghitungan quick count, pasangan Pak Anies dan Pak Sandi unggul. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan selamat pada beliau sambil kita menunggu nanti hasil penghitungan secara real count yang secara resmi akan dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta. Kami mengharap semua pihak untuk bisa menahan diri dan untuk bisa benar-benar menjaga rasa kebersamaan yang sudah terbangun selama ini, dan kami betul-betul merasakan bagaimana perjuangan gigih dari seluruh kader-kader partai pendukung dan seluruh relawan serta masyarakat yang berusaha berjuang sampai akhir dan tadi sudah memberikan hak pilihnya dengan baik. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya dengan sangat baik dan mampu menciptakan Jakarta yang aman, damai. Yang kedua, tentu saja di dalam hidup ini yang perlu kita terus pupuk dan kembangkan adalah ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang akan mampu menghilangkan seluruh dendam, seluruh amarah, nafsu angkara murka. Dan ketenangan jiwa ini dibutuhkan untuk benar-benar bagaimana dalam proses demokrasi ini semua pihak harus meningkatkan ketenangan jiwa masing-masing. Kita berharap dengan jiwa yang tenang, maka kita akan semakin fokus untuk melaksanakan dan melayani warga Jakarta dengan sebaik-baiknya. Ketenangan jiwa juga harus mampu meningkatkan, menguatkan batin kita masing-masing. Sehingga di dalam batin yang kuat itulah kita bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, kami berharap ketenangan jiwa dan kekuatan batin ini menjadi modal berharga bagi seluruh warga Jakarta untuk membantu membangun Jakarta ke depan lebih baik lagi. Kami berharap dan kami akan bekerja secara maksimal untuk menuntaskan berbagai macam fondasi dan program-program yang sudah kita kerjakan. Sehingga apapun yang sudah kami kerjakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebaik-baiknya
kepada seluruh warga Jakarta tanpa kecuali. Akhirnya, sistem pemerintahan di DKI Jakarta menggunakan open government, sehingga semua data, semua kebijakan bisa diakses oleh siapapun juga, termasuk diakses oleh Pak Anies dan Pak Sandi. Ini yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi pada seluruh partai pendukung, seluruh relawan yang bekerja keras, dan seluruh warga Jakarta, bahwa siapapun nanti yang terpilih secara sah dan resmi oleh KPU adalah pemimpin kita semua. Ini sebagai pengantar, dan kami silakan Pak Basuki untuk bisa menyampaikan. Ya, pertama saya mau sampaikan terima kasih pada kepolisian, TNI, tentu semua pihak KPU maupun Bawaslu, juga ketua-ketua partai maupun relawan, termasuk media yang telah mendukung berjalan dengan baik. Jakarta bisa begitu baik, tentu kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama, kita harus bangun bersama. Kami tadi sudah sampaikan Pak Jarod, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kepada pendukung kami mengerti, pasti sedih, kecewa, tapi nggak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Ya, tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan lebih lumayan gitu ya. Nah, yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Kami akan terus bekerja, kami akan fokus mengerjakan PR tadi. Dan kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minta data apa saja, open government. Kita ini bukan kayak presiden, saya kira nggak ada, bukan transisi atau apa. Ini bukan presiden, ini pilkada, karena PNS itu ada aturannya. PNS itu nggak bisa langsung masuk diganti, apalagi ada peraturan setelah dilantik 6 sampai 8 bulan baru bisa diganti. Ya, kita harapkan program-program kita akan kerjakan dengan cepat sehingga beban Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan. Dan juga banyak proyek-proyek bisa diresmikan. Nah, saya kira itu, terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik. Karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Basuki. Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh warga Jakarta, alangkah bijaknya kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU untuk bisa menentukan perolehan suara kita pada hari ini ya. Jadi kita tunggu kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terima kasih, dan akhirnya nanti ditutup oleh doa Pakai doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jali. Baik, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Sumarsono dulu. Pak Sumarsono, tadi kan Anda mengatakan Ahok itu sudah menancapkan fondasi, sistemnya sudah jelas, dia keras, kemudian terukur, kemudian tanpa kompromi terhadap korupsi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah semua sistem yang sudah diletakkan Ahok itu, kalau kemudian gubernurnya berganti, akankah sistem itu bisa berjalan sendiri? Saya kira gini, langkah awal nggak mau ya ini lepas daripada pilkada lagi sekarang. Ini transisi kepemimpinan ganti. Harus diakui dulu, identifikasi mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak. Contoh, di Indonesia ini perencanaan Jakarta nomor 1, bahkan di dunia diakui. Kalau dunia konsentrasi keperencanaan belajarnya di DKI. Kita sudah menerapkan bukan hanya e-planning, tapi sudah e-budgeting. Dan bahkan rakyat bisa mengontrol untuk apa, kemana, berapa nilainya. Ini yang belum terjadi di daerah lain. Nah, ini contoh, kalau memang udah bagus, nggak usah segan-segan Pak Anies sama Sandi untuk melanjutkan seperti ini. Contoh konkret adalah itu, transparansi dalam proses perencanaan. Sehingga dalam rangka planning program budgeting system betul-betul sudah berbasis IT ya, yang sangat luar biasa. Ini contoh konkret yang memang harus dilanjutkan oleh Pak budgeting misalnya, seperti itu contohnya. Yang kedua, normalisasi sungai. Krukut, kemudian Sanggeran, Ciliwung, semua itu hanya 40%. Dan karena sudah 50%, maka di Jakarta sudah berhasil dampaknya, Kanal Timur, Kanal Barat sejak Jokowi itu ya, itu sudah berhasil menanggulangi banjir. Sehingga Jakarta sekarang itu sudah tidak ada banjir. Yang ada adalah genangan air. Banjir adalah genangan air yang menginap. Nah ini kan 3 jam hilang, 3 jam hilang. Ini artinya keberhasilan harus diakui yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Sejak mulai Pak Jokowi diteruskan Pak Ahok ini, kemudian 40%. Ini kalau Jakarta mau kering, teruskan sampai 100%. Kalau tidak, bahaya. Contoh konkret, cara meneruskan gimana? Kita harus ikhlas, bandaran kali terus bersih. Karena dia sekarang itu sudah sedimentasinya hampir nempel. Misalkan di Kemang, itu ada ujung jalan, sama jalan pantat ya, pantat rumah itu namanya apa? Belakang atau belakang lah pokoknya itu sudah hampir nempel gitu. Itulah yang kemudian menghambat proses aliran sungai sehingga debit menjadi kecil. Jadi harus berani meneruskan dari 40% itu menjadi 100%. Saya ke Pak Yoga. Bagaimana caranya meneruskan itu ketika janji kampanyenya adalah tidak menggusur? Ya, sebenarnya paling mudah kalau semua kembali kepada rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta dan rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030 bahkan. Di situ sudah diatur sebenarnya rencana pembangunan Jakarta sampai tahun 2030 dan itu semua gubernur harus mentaati rencana tata ruang tersebut. Artinya Anies harus kemudian harus kembali ke situ. Melawan kata-kata di kampanyenya. Kalau itu yang dilanggar, itu sama saja dengan melanggar peraturan daerah sebenarnya, melanggar rencana tata ruang yang sudah disepakati. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi contoh bahwa membangun itu boleh, tetapi membangun yang sesuai aturan. Dan Jakarta sudah punya aturan dan Jakarta salah satu kota yang termodern dalam rencana tata ruang, itu rencana detail tata ruang yang paling baik di Indonesia. Nah ini kan harusnya tinggal menjalankan. Di situ dibaca, kita bisa membaca bagaimana menyelesaikan masalah banjir, bagaimana menyelesaikan masalah kemacetan, bagaimana program membangun tadi, gitu kan, termasuk tentang apa penataan sungainya, waduk sungai itu ada di situ. Nah sekarang bagaimana timnya membacakan itu, kemudian programnya Pak Anies masuk ke dalam situ, dicocokkan programnya melanggar atau tidak. Contoh umpamanya tadi soal membangun tanpa menggusur, DP rumah 0 rupiah, ada nggak di sini nih? Ini nanti akan jadi acuan gitu karena RT RW DTR tadi nanti akan transformasi ke dalam RPJMD, rencana pembangunan menengah daerahnya DKI gitu. Dan ini RPJMD tidak boleh melanggar terhadap RT RW dan RDTR yang sudah ada. Nah ini yang kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Bagaimana membangun Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Kan 5 tahun ini sebenarnya pendek karena RDTR itu kan sampai 2030 sebenarnya. Nah ini nanti diumumkan kepada masyarakat tadi. Apakah warga tinggal di bandaran kali terpaksa umpamanya digeser untuk dipindah umpamanya. Di situ ada aturan. Selama gubernur siapapun taat terhadap rencana tata ruang dan rencana detail yang sudah ada, bisa dipastikan dia tidak akan melanggar. Dan
warga mau tidak mau harus mentaati rencana tata ruang yang sudah ada di situ. Jadi nggak usah aneh-aneh artinya, nggak usah keluar dari situ. Siapapun yang melakukan itu, dia didukung oleh kekuatan hukum. Oke. Nah itu. Baik. Ini dia masih punya waktu hingga Oktober. Ya, 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Ya. Apa kira-kira yang harus kemudian disiapkan sebelum kemudian benar-benar menjadi Gubernur DKI Jakarta? Iya. Ada 3 langkah yang menurut saya harus kerjakan besok ini udah harus mulai, yaitu saya mencatat paling nggak ada 23 program yang sudah ditawarkan oleh tim Pak Anies, Pak Sandi ya, termasuk tadi DP Rumah 0 rupiah, kemudian OKOC dan seterusnya. Segera cross check dengan program e-Musrembang yang sedang disusun oleh SKPD terkait. Di DKI ini ada sekitar 15 ya Pak ya, 15 SKPD yang masing-masing dinas itu sudah punya programnya. Kemudian cocokkan apakah mereka masuk ke dalam program itu atau tidak. Satu. Kedua, setelah ini cocok, masuklah ke dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus disahkan segera ya. Sekarang ini akan menjadi pegangan untuk 5 tahun ke depan. Detailnya langsung masuk ke tadi rencana kerja SKPD terkait plus rencana anggaran pembangunan daerah 2018. Karena ini harus segera disahkan tahun ini supaya Januari awal sudah langsung bisa jalan. Artinya kalau tim Pak Anies dan Mas Sandi tadi itu tidak segera masuk ke dalam situ, bisa kita pastikan di awal tahun depan program-program yang dijanjikan tidak akan bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau program-program yang tidak masuk ke dalam RAPBD dan RPJMD, maka program tadi bisa dikatakan melanggar gitu. Makanya tadi kecepatan atau ketepatan waktu tadi benar-benar harus segera dilakukan. Nah, disinilah kemudian saya berharap pertama dari Pak Ahok dan Pak Jarot untuk mulai melakukan pendampingan transisi juga gitu. Kedua, jangan lupa untuk bekerjasama dengan DPRD terkait karena ini kan nanti urusannya pengesahannya ada di DPRD gitu kan. Jadi sejak awal harus diikutkan gitu. Nah, tentu kita berharap juga Pak Sony dan teman-teman dari Kemendagri untuk mendampingi karena ini masa yang krusial untuk warga Jakarta kalau tadi tidak terjadi kompromi-kompromi yang akan disepakati bersama. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.